wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, tim bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Karangano. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Ya, semoga kalian baik-baik saja secara fisik dan psikis kalian. Masih stay at home ya, masih di rumah saja. Patuhi protokol pencegahan COVID-19 dengan memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan hindari kerumunan. Oke, hari ini waktunya pelajaran bimbingan dan konseling. Kami, tim bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Karangano, hari ini akan melakukan pembimbingan dengan tema menghindari bahaya kejahatan seksual dan pornografi. Tema yang pertama adalah tema pelecehan seksual. Apa itu yang dimaksud pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan. Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, permusuhan, dan tidak sopan. Perhatikan, pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk. Pelecehan seksual dapat berbentuk kekerasan fisik dan bentuk lain yang lebih halus, seperti pemaksaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Dapat juga berbentuk secara lisan, seperti lelucon yang bernada seksual yang tidak diinginkan, atau bisa juga ajakan kencan yang terus-menerus meskipun sudah ditolak, atau rayuan bersifat seksual yang tidak diinginkan. Contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia adalah beberapa waktu yang lalu terjadi di Jakarta, di sekolah internasional yang terkenal. Untuk masuk ke dalamnya aja harus bayar 20 juta per bulan. Wow. Dan itu terjadi di sekolah. Yang kedua, terjadi di Medan. Seorang ayah tega melakukan kejahatan seksual pada anak perempuannya yang berumur 18 bulan. Di Cianjur, seorang oknum guru SD dari yayasan yang terkenal melakukan pelecehan seksual kepada muridnya berjumlah belasan. Sedangkan di Aceh, seorang oknum polisi ditahan setelah mencabuli 5 bocah. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan. Korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa. Sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global, hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Yang lebih tragis lagi, pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada. Antara lain di rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.
Dan beberapa waktu yang lalu di sekitar rumah saya ada tukang jualan bakso tusuk, bakso ojek yang suka memegang anak-anak di bagian tertentu. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika berada di posisi dan keadaan seperti tersebut? Apa yang harus anak-anak lakukan? Nah, kami akan memberikan pengetahuan yang baik pada anak untuk bisa menghindari kejahatan dan pelecehan seksual, untuk mencegah dan menghindari terjadinya kejahatan seksual. Ayo kita simak video ilustrasi tentang cerdas bersikap terhadap pelecehan seksual. Senangnya waktu bermain. Lihat itu. Ada yang mau kasih permen enak. Boleh nggak ya? Kalau tidak ada ibu atau ayah, tidak boleh ya. Anak pintar, jangan ikut orang yang tak dikenal ya. Ingat, kalau ada orang mau cium-cium kamu di tempat sepi, tidak boleh ya. Juga kalau ada orang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, itu tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi Nah, itu tadi cara mencegahnya. Kalau kalian mendapat perlakuan yang tidak baik dari seseorang, ya, kita bisa minta tolong atau lari atau teriak dan sebagainya seperti yang dicontohkan di video tadi. Nah, kalau sudah terjadi bagaimana? Bagaimana ya kalau sudah terjadi? Ternyata baru tahu kalau dipegang bagian tubuh tertentu, misalnya dada, nah itu termasuk pelecehan seksual. Lalu apa yang harus anak-anak lakukan ketika hal tersebut sudah terjadi? Nah, ini jawabannya. Yuk kita simak lagi ilustrasi video berikut ini. Bunga, tadi ibu ditelepon gurumu. Kata ibu guru, kamu di sekolah murung terus ya? Kamu kenapa, nak? Kamu sakit? Tidak, Bu. Tetapi, kenapa kamu terlihat murung? Ada apa, nak? Ceritakan saja sama ibu. Tapi, ibu janji ya, tidak akan marahi Bunga. Iya, nak. Ibu janji. Memangnya ada apa, sayang? Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
Ayah. Ayah harus melaporkan kejadian ini kepada Lembaga Perlindungan Anak Kota Denpasar. Ibu mendapatkan brosur ini di dalam rapot bunga, Ayah. Hai Bunga, kenalkan, saya Bu Nisa. Kita adalah teman. Sini nak, jangan takut dengan ibu. Ibu tahu apa yang terjadi padamu nak, dan itu semua bukan kesalahanmu. Tenang saja Bunga, ibu janji, Pak Kentung tidak akan menemuimu lagi. Bapak dan ibu tidak perlu cemas, saya menjamin kerahasiaan dari kasus yang menimpa Bunga. Karena hal itu merupakan salah satu kewajiban bagi lembaga kami. Selain itu, kami juga memberikan pelayanan pendampingan hukum bagi korban. Jadi, Bapak dan Ibu harus tenang, selalu berada di samping Bunga untuk Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian pernah dalam keadaan yang membuat kalian merasa tidak nyaman? Seperti ada orang lain yang menyentuh tubuh kalian dan kalian merasa tidak nyaman. Kalian harus waspada dan bisa menjaga diri dari tindakan yang tidak kalian inginkan dari orang lain. Kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara kalian untuk melindungi diri dari tindakan pelecehan. Kita mempunyai 4 daerah atau zona pribadi di tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kamu juga tidak boleh menyentuh bagian itu di tubuh orang lain. Mulut, dada, bagian di antara kaki, dan pantat. Itu semua adalah bagian pribadimu. Hanya orang yang paling dekat denganmu, seperti mamamu, yang boleh lihat atau sentuh bagian pribadi itu. Ibumu mungkin menyentuhmu dalam 4 zona waktu memandikanmu. Atau dokter yang memeriksa pada bagian pribadimu dengan ditemani orang tuamu. Sentuhan ini membuatmu bersih dan sehat jika orang yang peduli dan sayang menyentuh kita. Kalian juga harus waspada ketika ada orang yang menunjukkan film yang tidak senonoh, memaksamu melepaskan bajumu, memegang bagian terlarangmu, atau punya mereka di depanmu. Apalagi kalian dijanjikan sesuatu agar kalian mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang kalian tidak kenali. Dibujuk untuk ikut ke suatu tempat, atau ada orang yang mengancam kalian untuk melakukan sesuatu yang tidak kalian inginkan. Itu semua tidak aman untuk kalian. Kalian harus mulai waspada. Kalian tahu apa dampak dari tindakan pelecehan tersebut? Dampak dari tindakan pelecehan diantaranya depresi, cemas, gelisah, merasa putus asa, trauma, kesakitan, terluka secara fisik, takut dengan orang lain sampai pada menarik diri dari lingkungan sekitar, bahkan untuk anak sekolahan mengakibatkan prestasi menjadi menurun. Terus, apa yang harus kita lakukan jika seseorang menyentuhmu pada bagian yang terlarang? Kamu harus berteriak "jangan" dan lari minta tolong, dan kamu harus mencari orang yang bisa kamu percayai. Siapa saja yang bisa kalian percayai? Mereka adalah orang tua kalian, bapak dan ibu guru di sekolah, polisi, dan kalian bisa mengajak orang tua kalian untuk melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Anak seperti P2TP2A Kota Denpasar. Di sana, kalian akan mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari orang yang membuat kalian merasa tidak nyaman. Kalian juga tidak perlu merasa ragu untuk menceritakan apa yang kalian alami.
Kalian juga harus segera melaporkan apabila melihat ada anak lain yang mengalami pelecehan, ataupun menyembunyikan hal tersebut untuk masa depan yang lebih baik. Nah, sekarang sudah tahu ya apa yang harus dilakukan ketika siswa-siswa anak-anakku semua mendapatkan perlakuan yang tidak baik seperti pelecehan seksual. Jadi solusinya ketika kalian telah terjadi pelecehan seksual, maka ternyata bercerita kepada ayah dan bunda atau wali kalian adalah solusi terbaik untuk keluar dari masalah pelecehan seksual. Jangan dipendam sendiri. Ketika kalian mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, orang terdekat, atau pacar sekalipun, ya, bisa dicatat. Yang tadi itu adalah video dari Bali ya. Jadi di Bali itu ada yang namanya KPAI itu di Bali, karena di sana itu banyak terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak. Nah, kalau di Klaten itu ada namanya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dinas sosial tersebut menangani kasus-kasus pelecehan seksual agar disembuhkan secara fisik dan psikis. Pelakunya diharapkan mendapatkan hukuman yang setimpal. Seperti itu. Kalian juga bisa bercerita dengan kami, Guru BK. Guru BK adalah sahabat siswa, jadi insya Allah kami akan membantu dengan senang hati. Ketika kalian mendapat perlakuan tidak baik dari orang-orang tertentu, kalian harus berani bercerita. Poin yang kedua yang kita bahas hari ini adalah tentang bahaya pornografi. Apa itu pornografi? Ayo, apa pornografi? Pornografi adalah dibaca. Ya. Oke, kalian sekarang ini belajar pakai HP, mengerjakan tugas memakai HP. Apalagi yang sudah punya HP sendiri, bisa 24 jam bersama HP. Malam-malam mau tidur pun buka HP dulu sambil selimutan. Ya, sampai selimutnya bercahaya, ternyata sambil buka HP. Lalu bagaimana kita menyikapi fenomena ketika tiba-tiba di HP muncul gambar yang tidak senonoh? Bagaimana? Ada iklan di Google misalnya, bahkan ada game anak-anak, ada iklan muncul gambar iklan yang tidak pas, yang tidak senonoh di situ. Ada di WhatsApp juga kemarin ada yang cerita tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal mengirimkan video porno pada kalian atau bahkan orang yang kalian kenal. Stiker-stiker yang tidak sopan, dan seharusnya kalau mau mengirimkan stiker itu berpikir dulu ya, harus punya sikap malu sebelum mengirimkan stiker-stiker yang tidak sopan, apalagi di grup. Seumuran remaja seperti kalian, rasa ingin tahunya banyak, rasa ingin tahunya tinggi. Yuk kita simak video ilustrasi sebagai berikut ini tentang bahaya pornografi agar kalian bisa terhindar dan yang sudah terlanjur bisa keluar dari jerat pornografi. Mari kita simak bersama-sama. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan.
PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama, dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual.
ya kalau pornografi itu bisa merusak otak seperti bahaya narkoba ya. Nah, jadi kalian harus menghindari yang namanya pornografi. Ternyata hubungan yang terbuka antara orang tua dan anak bisa menjauhkan anak dari bahaya pornografi. Mari kita rekatkan lagi hubungan yang terbuka antara orang tua dan anak. Handphone tidak perlu di-password. Boleh di-password asal orang tua bisa tahu passwordnya. Orang tua juga perlu melakukan pengecekan. Jangan marah ya kalau orang tua cek HP kalian. Seumuran kalian itu memang masih perlu pembimbingan. Gitu ge. Gunakan HP untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Semoga anak-anakku semuanya menjadi pribadi yang berani dan tangguh, berani untuk bersikap dan katakan tidak untuk pornografi dan kejahatan seksual. Mari kita lawan bersama-sama. Mari kita bersikap dan berani katakan tidak pada pornografi dan kejahatan seksual. Demikian pembimbingan hari ini, semoga bermanfaat dan segera dikerjakan tugasnya. Jangan lupa 2 minggu lagi sudah ada PTS, penilaian tengah semester. Jadi kalian harus lebih prepare lagi apa tugas-tugas dan belajar lebih giat lagi untuk menghadapi PTS. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.